Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswin dan teman saya bernama Wira Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir yang berjudul klasifikasi ANN per Septron. Artificial Neural Network ANN merupakan suatu konsep rekayasa pengetahuan dalam bidang kecerdasan. Dalam bidang kecerdasan buatan yang didesain dengan mengadopsi sistem saraf manusia. Pemrosesan utama sistem saraf manusia ada di otak. Bagian terkecil dari otak adalah sel saraf yang disebut sebagai unit dasar pemroses informasi atau disebut neuron. Ada sekitar 10 miliar neuron dalam otak manusia. Sekitar 60 triliun koneksi atau disebut sinapsi. Antar neuron dalam otak manusia atau Sibhat dan Koch. Penggunaan neuron tersebut secara simultan, otak manusia dapat memproses informasi secara paralel dan cepat. Bahkan lebih cepat dari komputer tercepat saat ini. Elemen neuron, badan sel atau disebut soma, sejumlah syarat yang menyalurkan informasi ke neuron atau disebut dendrit, dan sebuah syarat tunggal keluar dari neuron atau disebut akson. Lagi Wir. Wira. Lanjut. Mana? Ini dah. Tak tampil dong. Nggak tampil. Tekanlah. Udah. Belum. Kok nggak tampil, Wir? Tampil. Ini tampil, enggak? Belum. Udah kau tekan? Ini tampil. Belum. 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 Geser aja. Ah, gitulah. Tinggal geser. Nah, lanjutkan. Artificial Neural Network. ANN terdiri dari 4. 1. Sebuah unit pemroses disebut neuron atau akson kalau dalam otak manusia, yang berisi penambah atau adder dan fungsi aktivitas. Yang kedua, sejumlah bobot atau sinapsi dalam otak manusia. Yang ketiga, sejumlah faktor masukan atau dendrit dalam otak manusia. Yang keempat, fungsi aktivasi untuk mengatur keluaran yang diberikan oleh neuron. Seperti halnya manusia yang otaknya selalu belajar dari lingkungan. ANN membutuhkan proses pelatihan agar ANN dapat melakukan prediksi kelas suatu data uji baru yang ditemukan. Algoritma pemroses pelatihan ANN. Perceptron, Backpropagation, Self-Organizing Map atau SOM. Delta, Associative Memory Learning, Faktor Qualitasian, dan lain-lain. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi terbagi 4, yaitu fungsi aktivasi linear, fungsi aktivasi step, fungsi aktivasi sigmoid biner, dan fungsi aktivasi sigmoid bipolar.
Lagi, Wir. Dah. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wira. Terima kasih kepada Saudara Aswin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel neural network. Yang pertama itu ditinjau dari jumlah layar. AN bisa dibagi menjadi dua macam, itu AN layar tunggal dan AN layar jamak. Dua, AN dengan layar tunggal mempunyai satu lapis neuron atau pemroses. Satu lapisan biasa berisi banyak neuron. Dan contoh algoritma AN layar tunggal dari 3 perseptron dan delta dan sebagainya. AEN dengan layar jamak mempunyai sejumlah neuron perantara yang menghubungkan vektor masukan dengan layar keluar. Layar perantara ini disebut sebagai layar tersembunyi. Contoh algoritma AEN layar jamak: backpropagation, contrastive fits, backpropagation, recurrent neural network, dan sebagainya. Perseptron merupakan salah satu jenis AEN dengan layar tunggal. Pertama kali diperkenalkan oleh Franz Rosberg yang berisi algoritma latihan yang digunakan untuk membangun model AAN pada tahun 1998. Perseptron yang paling sederhana menggunakan satu neuron pemroses. Satu, karena hanya satu neuron pemroses, maka perseptron dengan satu neuron hanya bisa melakukan klasifikasi 2 kelas. Kedua, jika ingin klasifikasi dengan jumlah kelas lebih dari 2, maka digunakan jumlah neuron sama dengan jumlah kelasnya. Misalnya untuk klasifikasi 3 kelas digunakan 3 neuron. Untuk klasifikasi 4 kelas digunakan 4 neuron, dan seterusnya. Ini algoritma pelatihan perseptron. D sama dengan XI sama dengan Y1. Maka I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Adalah himpunan data latih inisialisasi bobot awal. For setiap data latih, hitung V jumlah hasil dari setiap filter dengan bobot masing-masing. Hitung Y dengan fungsi aktivasi. Hitung error sebagai hasil selisih antara target kelas Y dengan Y. Ubah bobotnya, yaitu rumusnya W sama dengan K tambah 1 sama dengan W K tambah dan selanjutnya. Ya kan? Lihat. Oke, ini rumus soal yang akan kita kerjakan tentang perseptron yang digunakan oleh aplikasi Excel. Ini X1-nya X2 dan kelas Y. X1-nya 1, 1, 0, 0. X2-nya 1, 0, 1, 0. Dan kelas Y-nya 1, 1, 1. Ini kita ada 6 data. Masukkan target, Y perubahan bobot dan bobot baru. Export yang pertama itu X1, rumus yang kita ambil dari pertama itu soalnya 1100, X2-nya 1010. Targetnya maka hasil 1, netnya 0,233, netnya juga 0111, awalnya 1100, awal keduanya 1012, dan setelah dirubah maka menghasilkan 111, W1-nya 1222, dan W2-nya 1122, dan B-nya 1232. Ini data, ada 6 data yang kita ambilkan. Angka 6-nya salah tuh, Wir. Ada 6. Dari kesimpulan ini dapat kita ketahui perseptron dapat digunakan mengendalikan logika atau OR dengan menggunakan masukan biner dan keluaran bipolar, dan digunakan 1 dan tersebut maka masukkan 0,2. Kedua itu ya terdapat 6 ekspor atau iterasi hingga diperoleh output yang tepat sesuai dengan target atau batas kesalahannya.
Dah, Swin. Demikianlah Kembali balik ke judul awal. demikianlah hasil peserta Nah, kembali balik biar ku tutup ke judul awal. Ke judul awal. apa? Ke judul awal. Ke awal tadi. Biar ku tutup. Ya. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya serahkan kepada MC. Mana? Tutup, Aswin. Sekianlah persentase dari kami. Kurang jelas penjelasannya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.